Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, aku mau ngajak teman-teman untuk kita bersatu di dalam doa. Kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah berkumpul di tempat ini dengan tidak kekurangan apapun, dengan selamat, dengan sehat Tuhan. Sebentar anak-anak muda di sini Tuhan, semua orang yang ada di sini Tuhan ingin meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau kuduskan, siapkan hati kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kau fokuskan pikiran kami hanya meninggikan nama-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ini anak-anak yang rindu untuk memuji nama-Mu. Haleluya, kami tetap tutup doa ini dengan ucap syukur kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Baru depan doang yang kedengaran, yang belakangnya belum. Shalom semuanya. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap boleh lambaikan tangan. Belum semua yang siap lambaikan tangan. Aku undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita memuji Tuhan. Boleh tepuk tangan yang keras dong. Go, 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 go. Ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak awal, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu selalu cukup bagi. Semuanya berkata, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Siap-siap berlompat, oke? 1, 2, 3. Sungguh tiada tandingan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Sejak kapan ini Engkaulah pusat segalanya. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Everybody, semua siap? 1, 2, 3, go!
baru yang depan-depan doang, yang belakang tuh belum semangat gitu. Boleh dong sebelum kita mulai kasih tos ke kanan kiri, semangat dong gitu. Semangat dong boy, masa letoy boy. Udah siap buat semangat? Siap lompat semua, oke? Oke? Go! Go! Kita mau bersorak bagi Tuhan. Apa yang kau besar
kacau, semangatnya luar biasa semua. Terima kasih Tuhan, kami ada di tempat ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami telah meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Kau pakai setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu beserta kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau Allah Immanuel Tuhan. Ini hati kami yang rindu untuk memuji nama-Mu Tuhan.
Mari kita berdoa. Sangat bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Kami boleh ada di tengah-tengah anak-anak muda yang Engkau kasihi. Permata-permata hatimu Tuhan. Inilah kami anak-anak muda, pemimpin-pemimpin masa depan yang dipersiapkan sejak sekarang Tuhan. Untuk kami benar-benar dapat berkuasa atas setiap Tuhan Yesus apapun yang ada di dunia ini, karena itulah yang Kau perintahkan. Berkuasalah dan jadilah kepala. Oleh sebab itu setiap kita boleh dipersiapkan pada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kau melihat Tuhan setiap potensi-potensi yang ada di dalam setiap diri anak-anak muda di tempat ini. Biar setiap kami benar-benar didasari dengan takut akan Tuhan. Sehingga ketika kami mendapatkan kesempatan untuk memimpin, kami menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang membawa setiap orang-orang yang kami pimpin, membawa setiap orang-orang yang kami Tuhan Yesus kasihi kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berbicara di tengah-tengah setiap kami anak-anak muda yang hadir saat ini. Karena kami tahu Tuhan, kesempatan ini bukan sekedar kebetulan, bukan sekedar kami rencanakan, tetapi karena Tuhan izinkan kami boleh ada sore hari ini. Dan kami menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Dan urapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap permata hati-Mu pada sore hari ini Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Segala kekerasan hati, roh-roh yang menolak kebenaran firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan biar roh yang taat, roh yang mau diubahkan, hati yang taat, telinga yang dengar-dengaran menjadi bagian setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya, anak-anak muda katakan bersama, amin. Puji nama Tuhan. Bolehkah teman-teman duduk kembali ya? Boleh nggak tepuk tangan dulu buat semua tim yang sudah melayani hari ini? Oh ya, itu tepuk tangannya belum yang terbaik ya, masih bisa yang terbaik lagi kan ya? Oke, tepuk tangan dulu. Kenapa? Karena mereka ini mempersiapkannya, Kak Santi percaya ya, lebih awal ya kan, lebih pagi gitu kan ya, daripada kita yang tinggal datang, duduk, nikmatin semuanya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat mereka dong. Ya, terima kasih. Oh ya, katanya tadi Kak Santi dikasih bisikan-bisikan halus bahwa jangan panjang-panjang gitu ya. Jadi mohon dibantu ya, karena Kak Santi kalau udah ngomong bisa 3 hari loh. Gimana? Mau nungguin? Enggak ya, boleh katanya. Oke, ada pepatah bilang tak kenal maka ya kenalan ya, biar sayang ya. Nama kakak Santi Yohana ya, biasanya dipanggilnya Kak Santi gitu ya. Jadi kalau ketemu, kalau kenal kan enak ya disapa, hai Kak Santi. Coba semuanya, hai Kak Santi. Jangan kalau nggak kenal kan nanti udah ketemu Kak Santi disambit, bukan disambut. Ya kan, nah makanya kita kenalan dulu. Bolehkah teman-teman di sini ya, kalau ini Kak Santi seorang certified behavior ya, jadi pekerjaan Kak Santi hari-hari adalah konsultan karakter. Jadi kalau ngadepin anak-anak muda seperti ini sudah dari 10 tahun yang lalu ya sampai sekarang. Makanya Kak Santi kalau di depan anak-anak muda gini, rasanya itu jiwa mudanya bergerola lagi Kak David. Kayaknya gimana ini, pastiin dulu nih kanan kiri kita orang muda, coba dicek dulu, tengok. Ya, coba lihat dulu kanan kirinya ini anak muda bukan? Nah, anak muda itu identik dengan semangatnya, bener gak Kak? Wah, kalau anak muda gak semangat gimana nanti tua? Coba beri tepuk tangan, seruan, teriakan paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ya, kita punya Tuhan yang dahsyat dan hari ini kita merayakan ibadah kita untuk Tuhan kita yang dahsyat, Raja di atas segala raja. Tadi kalau lagunya dia penguasa hidup kita, benar? Nah hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya supaya gak kaku-kaku amat gitu ya Kak, bolehkah semuanya berdiri dulu? Berdiri dulu ya. Ini kalau Kak Santi ahli karakter, setiap hari kerjaannya ya bacain karakter orang gitu kan. Ini kenapa orang ini bersikap begini, kenapa dia begitu, itu kerjaan sehari-harinya. Nah kalau pelayanannya, Kak Santi pelayanannya di Jakarta Pusat ya, Kemayoran. Nanti kalau teman-teman datang ke daerah Bungur, apalagi pas PRJ, Pekan Raya Jakarta, kalau teman-teman daerah Monas datang cari Kak Santi di sekitar situ ya. Oke, baik, bolehkah ada orang di sampingnya? Kalau misalnya nggak ada yang di sampingnya seperti ini, boleh bergeser, berpindah sebentar ya. Kita coba simulasi sebentar, Oke? Nah,
Kak Santi minta tolong dong salah satu yang mau jadi volunteer di samping Kak Santi sini. Ya sebentar. Boleh cewek, boleh cowok, siapa aja, boleh cewek, cowok silahkan. Nih kalau nggak ada yang maju, Kak Santi pakai otoritas penunjukan nih, otoritas penunjukan. Ya sini. Nah dan angkat tangan sini deh, angkat tangan deh. Wah tepuk tangan dong. Oh, keren sekali. Kamu namanya siapa sayang? James. Oh James di sini James. Kita nggak ada yang lebih rendah deh James. Kita sama tinggi James ya. Oke, ya. Jadi kalau Kak Santi bilang gini, kalau Kak Santi bilang satu, ya kalau satu semua tangannya dibuka kayak gini nih. Ke samping sana ya, ke samping ke tangan kanan. Coba tangan kanan angkat. Siapa tahu udah lupa tangan kanan kiri nih. Kalau Kak Santi bilang satu, maka tangan kanannya taruh di depan temannya gini. Ya, makanya harus ada orang di sampingnya ya. Satu, buka. Nah kalau dua, tangan kirinya kasih telunjuk. Ya. Oke tahu ya. Kata kuncinya apa? Tangkap. Apa? Tangkap ya. Jadi kalau kata kuncinya tangkap, maka waktu Kak Santi bilang tangkap, semuanya tangkap ya. Oke, tegak dulu. Siap. Oke. Satu. Buka. Dua. Tiga. Udah kamu ikutan. Terima kasih James. Oke, apa kata kuncinya? Kok bilang tiga udah pada latah sih? Ya, kata kuncinya apa? Tangkap, bukan tiga. Ya, jadi kalau Kak Santi bilang tangkap, baru tangkap. Satu, tegap dulu. Oke, standby semuanya siap. Halo. Halo. Hai. Kalau Kak Santi bilang halo, jawabnya hai. Halo. Hai. Halo ya, oke. Berarti itu Kak Santi butuh perhatian teman-teman. 1, 2, 3. Ya masih. Sekali lagi ya. Jadi kalau ada kata tangkap temennya lepasin diri ya. Tapi ya ada 2. Tangkep sama melarikan diri, jangan ketangkep. Ya, oke. Siap lagi. 1, 2, tangkap. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Boleh silakan duduk lagi. Berapa banyak yang berhasil nangkep? Wih, banyak. Berapa banyak yang melarikan diri? Berapa banyak yang nggak nangkep tapi ketangkep? Udah nggak nangkep, ketangkep ya. Bilang kanan kirinya fokus. Ya. Nah, oke teman-teman sekali lagi dibantu ya Kak Santi ya timernya ya, jangan sampai lolos nih ya. Nah teman-teman, ketika kita ada di rumah Tuhan, ketika kita datang beribadah, ini kan sebuah keputusan, bener gak? Ketika kita memutuskan untuk datang ke rumah Tuhan, kita jangan sampai ditangkap sama iblis. Kenapa? Kita ada di rumah Tuhan tapi kadang-kadang pikiran kita ditangkap sama iblis, maka kita nggak pernah jadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang hidupnya berubah. Karena iblis sekarang nggak ngelarang kita ke gereja. Gereja aja nggak apa-apa, kata iblis, nggak apa-apa gereja aja. Nanti setelah pulang gereja ikut saya lagi, gitu. Makanya kalau di gereja semuanya kudus-kudus, bener nggak? Di luar bilang tetap kudus. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, klik ya selanjutnya. Boleh dibantu ya, PowerPoint Kak Santi nggak panjang ya teman-teman ya. Kak Santi pengen bagiin tentang sebuah harapan, ya sebuah impian masa depan yang cerah. Di sini MDC masa depan cerah ya Kak. Ayat ini pasti jadi ayat pegangan yang sering kali dibagikan oleh setiap pemimpin-pemimpin di gereja kita MDC. Ya, nah kita anak-anak muda selalu punya keinginan. Siapa yang nggak punya keinginan angkat tangan. Siapa yang punya banyak keinginan angkat tangan. Siapa yang nggak punya keinginan dan nggak banyak keinginan angkat kaki dari sini. Enggak ya. Enggak, pasti kita punya banyak keinginan, setuju ya. Ada yang pengen jadi polisi? Pengen yang polisi yang nembak-nembak gitu. Ada yang pengen jadi tentara?
Kayaknya kalau ngeliat wajah-wajah di sini nih, wajah-wajah yang pengennya jadi bisnismen ya, kayak atau bisnis woman. Wanita-wanita kurir, salah. Pria-pria kurir, salah ya. Wanita dan pria-pria yang karir ya gitu ya. Nah, kenapa? Banyak anak-anak muda punya keinginan dan akhirnya kalau nih keinginannya nggak tersalurkan dengan baik, dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Padahal Tuhan kasih keinginan di dalam setiap hati manusia. Coba tanya kanan kirinya, kamu punya keinginan nggak? Ya kalau udah nanya jawab, karena nanya semua nggak ada yang jawab. Ya kasih kesempatan jawab, karena nanya semuanya. Ya. Oke, boleh sharing dulu nggak 1 menit? Apa sih keinginanmu yang paling kamu inginkan? Karena Kak Santi ini kalau di depan anak-anak muda gini bahagia rasanya, bener. Seperti dicas hidup lagi. Berarti tadi Kak Santi nggak hidup. Nggak ya, udah sharing? Coba nih kalau misalnya ada jin ya kan, kalau jin ku beri 3 permintaan gitu ya. Nah ini 1, dengerin. Kalau kan ada tuh iklan jin, tau nggak? Ku beri 3 permintaan gitu kan. Nah ini enggak, 1 permintaan. Kalau hari ini, kan tadi banyak keinginan betul ya, banyak harapannya. Kalau hari ini Kak turun-turun gini nggak apa-apa ya Kak? Oh nggak apa-apa ya, takutnya nanti nggak boleh lagi ya kan. Kalau hari ini 1 permintaanmu akan digenapi, pikir baik-baik mau minta apa. Sudah dipikirin? Oke, yang baju merah kacamata, cakep, kaget dia. Kak Santi lagi mikir langsung ditunjuk, langsung hilang deh di pikirannya. Apa dek, kalau kamu ada keinginan hari ini akan dijawab, kira-kira kamu ingin apa? Iya. Masa depan yang baik itu gimana? Masa depan yang baik itu misalnya apa cita-citamu misalnya? Tuh si J minta ditunjuk terus lu, dia angkat tangan terus gini lu. Tepuk tangan dong buat ini nih, anak ini benar-benar ini calon pemimpin masa depan nih. Benar, serius orangnya berani. James ya namanya. James, apa keinginanmu James? Wah, kok kamu pinter sih? 1 permintaan dia minta 1000 permintaan, itu manusiawi. Manusia nggak pernah puas. Bilang kanan kiri, manusia nggak pernah puas. Dikasih 1 permintaan, dia pakai permintaannya untuk 1000 permintaan yang lain. Tapi salah nggak? Enggak, itu tergantung pola berpikir lagi ya. Ada lagi di sini, coba kalau yang baju kotak-kotak di belakang sana garis-garis coklat garis-garis yang cantik. Kamu minta apa sayang? Kalau misalnya keinginanmu 1 akan diwujudkan hari ini. Minta 10.000. Apa dek? Weh, nilai yang bagus semua. Amin, itu permintaan yang mulia ya. Dikasih pasti ya. Ada lagi yang pengen kasih tahu nih permintaannya, baju putih. Ini cowok ganteng baju putih. Hah? Masa depan yang bagus. Oke, tepuk tangan. Cocok berarti beribadah di sini. Karena di sini masa depan cerah ya. Berarti cocok beribadah di sini ya. Nah, teman-teman, di dalam Amsal 23 ayat 18, ini ayat yang gak asing lagi buat kita, bahkan jadi hafalan buat kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tambahin, di dalam Tuhan. Ya. Jadi ayat ini harus ditambahin. Nah, di dalam BIMK ini bahasa Indonesia mudah dimengerti ya, supaya masa depanmu terjamin dan harapanmu tidak akan hilang, 1000 permintaannya nanti dipenuhi, ya. Apa yang harus kita lakukan? Boleh diklik selanjutnya. Teman-teman, kita punya banyak keinginan. Ada yang pengen jadi dokter, kalau cita-cita nih ya, cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi apa, insinyur, apalagi tuh, ya kan, dokter, apalagi. Jangan-jangan di sini nggak ada yang punya permintaan lagi, nggak ada cita-cita lagi. Coba tanya sekali lagi dong, kamu punya cita-cita nggak sih? Kak Santi melayani sebuah sekolah ya, sekolah Kristen yang cukup terkenal di Jakarta.
IPK, ini disebutin aja ya karena teman-teman juga nggak apa-apa ya tahu. IPK itu sekolah Kristen yang terkenal di Jakarta, tapi hampir 50% dari anak-anak yang sekolah di sana nggak punya cita-cita, nggak punya harapan, nggak punya impian. Tapi kita yang ada di sini colek kanan kirinya. Kalau kamu nggak punya cita-cita, kalau kamu nggak punya impian, mulai hari ini pikirin, kamu ke depan mau jadi apa? Tanya, kasih tahu. Mau jadi pemusik yang terkenal? Bisa saja, ya kan? Bisa. Mau jadi WL? Oh gampang saja, ya kan? Latihan, berenang terus. Biar panjang nafasnya ya. Nah, bagaimana sih supaya kita punya masa depan dan masa depan kita terjamin? Kalau asuransi, tahu nggak ya asuransi ya? Tahu kan ya? Jaminan hari depan, ya bayar cicilan tiap bulan, ya kan? Mau bayar cicilan tiap bulan, ada jaminan masa depan. Nah, bukan itu, tetapi yuk klik selanjutnya. Teman-teman, gimana caranya supaya masa depan kita terjamin, supaya apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita terlaksana di dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, percaya, katakan percaya. Bilang kanan kirinya percaya. Ya, nah percaya ini perhatikan baik-baik teman-teman. Percaya ini bukan asal percaya yang bilang Tuhan aku percaya, terus kita nggak belajar, terus kita nggak kerja, terus kita nggak melakukan aktivitas kita mager di rumah aja, kita cuma nontonin media sosial, tiktokan, kemudian kita bilang Tuhan aku percaya padamu. Tidak mungkin terjadi harapan kita. Oleh sebab itu ketika kita bilang Tuhan aku percaya kepadamu, maka kita harus melakukan segala sesuatu yang kita percayai. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Makanya ayatnya berkata begini, dan di dalam Efesus 1 ayat 19 teman-teman bisa baca, dan betapa hebat kuasanya. Katakan hebat kuasanya. Ini kuasanya ini huruf besar N-nya ya, berarti kuasa Tuhan. Makanya masa depan kita cerah, masa depan kita ada di dalam Tuhan. Masa depan yang benar loh ya. Kalau masa depan yang asal-asalan sih banyak, nggak usah di dalam Tuhan juga banyak orang yang sukses. Banyak ya. Tapi di sini dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kita yang percaya kekuatan kita hebat di dalam Tuhan. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 37 bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya Tuhan minta kita percaya. Tapi perhatikan baik-baik, ini Kak Santi akan cepat dulu, nanti di ending terakhirnya Kak Santi mau ulang sedikit ya. Pertama apa? Supaya kita punya jaminan masa depan. Jadi nggak perlu bayar. Ya kan kalau bayar asuransi aja ya kan, bayar ada jaminan masa depan. Ini jaminan masa depan cerah kita dapat ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita percaya sama Dia. Percaya ini adalah bukti dari percaya itu taat mutlak sama kehendak Tuhan. Percaya ini sama dengan iman. Iman itu bukan saya beriman nanti saya besar, nanti saya gede jadi ini, saya jadi artis, saya terkenal, bukan. Iman itu sama dengan definisi iman adalah tunduk mutlak, taat mutlak sama kehendak Tuhan, perintah Tuhan, gak ada yang lain. Ya, yang kedua, wah ini biar cepet nih. Yang kedua Kak Santi kalau disuruh cepet seneng. Pertama apa? Yang kedua, jangan menyerah, katakan jangan menyerah. Coba lihat gambar ini, gambar yang bagus ini ya. Itu lagi capek-capek tuh ya berjuang, tinggal sedikit lagi dia nyerah. Padahal satu kali lagi dia pukul, wah itu berliannya jatuh semua tuh dia dapat ya. Amsal 24 ayat 10 berkata gini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kita gak boleh tawar hati, gak boleh menyerah. Yang ketiga, yang ketiga, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Ini ayatnya nanti teman-teman baca lagi, renungin lagi ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap. Ada yang mau setengah hati di sini? Ada yang mau dicintai setengah hati? Setengah hati
Ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Ini lagu, tapi seringkali kita sama Tuhan juga setengah hati loh. Coba colek kanan kirinya. Ya. Kenapa kita setengah hati sama Tuhan? Kita nggak cinta sama Tuhan. Kita cuma ngomong aja cinta sama Tuhan. Kak Santi kasih tahu, banyak orang yang bilang siapa di sini yang menolak Yesus? Ada nggak? Nggak ada yang berani. Kalau ada yang angkat tangan, angkat kaki, ya kan? Tapi kita sering kali menolak Yesus. Kenapa? Ketika kebenaran diberitain, ketika firman Tuhan disampaikan, nggak peduli siapa yang bawain, itu firman tetap firman. Kita sering kali pikiran melayang-layang, ditangkap sama iblis. Makanya tadi Kak Santi kasih simulasi. Ya, jangan sampai kita tapi kita yang tangkap tuh iblis, buang jauh-jauh ke laut, ya kan? Kesian nggak ada orang yang mau ke laut. Semuanya di sana, buang ke laut, biur buang ke laut, semua dosa dibuang ke laut, ya kan? Nah, teman-teman, balik lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang terbaik di setiap kesempatan. Seperti untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam Filipi 2 ayat 14, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Siapa yang pelayanan suka bersungut-sungut? Nggak ada yang ngaku, Kak. Masuk pelayanan, saya lagi. Kayaknya di sini sih enggak, coba lihat wajahnya, wajah baik-baik semua ini. Tuh, wajah-wajah yang punya masa depan cerah ini. Ya. Siapa yang suka bantah-bantah pelayanan, angkat tangan. Ya enggak ada yang berani sih. Di sini sih enggak ada. Di luar nanti ngedumel, aduh, aku lagi, saya lagi. Dulu Kak Santi juga gitu. Waktu Kak Santi pelayanan youth, cuci piring, nyapu, bersihin gereja, susun bangku, gua lagi. Ya kan? Tapi, mau enggak? Gembalanya Kak Santi itu, kalau ada apa-apa, Santi Yohana. Kalau di Lampung sini panggil kakak Yuk ya. Yuk San, nanti tolong ini ya, Yuk San. Dalam hati saya, Pak Andi, itu gembala saya Pak Andi. Pak Andi, kayak gak ada orang lain aja, saya terus. Tapi Tuhan ingetin, tahu gak kenapa kalau kita terus yang dipanggil? Karena kita bisa dipercaya, amin. Saya langsung ketika ingat, ya juga ya. Karena dia percaya bahwa ketika menyuruh sesuatu ke kamu beres. Nah, ketika kita selalu Tuhan bilang pelayanan, kamu lagi karena Tuhan percaya sama kamu. Kamu mau mempercayakan sesuatu sama orang yang gak bisa dipercaya? Gak mau pasti. Nah, kalau kita lagi Kak Santi, itu kan namanya dimanfaatin. Bener kan? Seringkali kita ngerasa kita dimanfaatin orang loh. Tapi dengar baik-baik anak muda. Kita dimanfaatin karena kita bermanfaat. Kalau kita nggak bermanfaat, kita dimanfaatin orang nggak? Enggak lah, ngapain memanfaatkan orang yang nggak bermanfaat, ya kan? Bener gak? Nah, makanya lakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Kamu punya kesempatan belajar yang baik. Jangan kerjaannya nontonin aja itu TikTokan mulu. Nggak ada ya di sini ya? Nggak ada yang main game terus ya di sini ya? Di sini nggak ada, di luar banyak ya. Keluar dari sini mulai perang lagi. Apalagi suka dapat, hati-hati ya teman-teman Kak Santi kasih tahu. Hati-hati dengan sosial media, hati-hati. Banyak yang kirim-kirim video apalah segala macam apalah gitu. Jangan dipercaya. Masa depan cerah kita di dalam Tuhan. Katakan di dalam Tuhan. Bukan di dalam HP, bukan. Ya, di dalam tuh. Nah, di dalam pengkhotbah ditulis juga gini, segala sesuatu yang kamu jumpai tanganmu, kerjakanlah itu sekuat, sepenuh hati, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, dan sekuat tenaga. Belajar sekuat tenaga. Tadi yang di sana mau dapat nilainya semua bagus ya Dek ya. Harus belajar sekuat tenaga, nggak boleh bantah-bantah ya. Bantah-bantah ini sama, bantah-bantah mama, bantah-bantah papa, bantah-bantah yang lain nggak boleh. Dan kerja sekuat tenaga. Coba perhatikan semuanya ke depan. Katakan percaya. Lihat ya, kata kuncinya dengarkan. Seringkali kita percaya apa yang ada di depan mata. Kata kuncinya dengarkan. Ini satu. Coba semuanya lihat ke depan. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Yang ini dua. Yang ini dua. Ini satu. Ini
Satu lah, satu kok. Satu ya? Satu. Kalau yang ini? 3. Ini? 1. Ini? 1. Ini? Yang ini? Kalau yang ini? 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 Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang bingung? Angkat tangan. Nggak apa-apa, nanti selesai ini Kak Santi ajarin sampai bisa. Bayar 25.000 satu orang. Kita bagi 2 ya bro. Kamu soalnya udah tahu. Ya. Nah, sering kali kita bilang percaya tapi kita lihat apa yang depan mata kita. Aduh ini mah susah, nggak mungkin. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita menyerah. Siapa yang masih mau belajar ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3? Masih mau? Oh masih mau. Kirain udah pada mau menyerah nih. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Ini 1. Percaya aja lah pokoknya ya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Kata kuncinya apa? Dengarkan. Jangan melihat apa yang di depan mata, tapi dengar apa yang Tuhan bilang sama kamu, bahwa kamu berharga, bahwa kamu punya masa depan, bahwa kamu adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Jangan lihat keadaan keluarga kita, ya bukan sih kalau dibilang keluarga kita kaya raya, punya duit semuanya, nggak apa-apa juga, nggak salah. Tapi bukan itu yang membuat kamu sukses nantinya, tapi bagaimana kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran kepada firman Tuhan. Jadi masih penasaran ini 1? Ya, ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Kata kuncinya percaya. Kak Santi bohong nggak? Enggak kan? Tuh lihat, enggak kata dia tahu. Kak Santi bohong nggak? Enggak. Percaya. Dengerin baik-baik. Semua tutup matanya, Kak Santi transfer ilmunya. Enggak. Bohong. Ya, yuk next lanjut. Ya. Nah, teman-teman, ada satu gambar pesawat, coba perhatikan ini ya, bagaimana Kak Santi mau cerita tentang masa depan kita itu indah di dalam Tuhan, masa depan kita itu penuh harapan di dalam Tuhan. Ada gambar pesawat nih, siapa yang pernah lihat pesawat angkat tangan? Oke, nah biasanya kalau Kak Santi kan setiap bulan keliling-keliling daerah nih ya kan, pelayanan Kak Santi di Jakarta itu sebagai kepala departemen edukasi. 5 tahun di Ibadah Raya, setelah itu Kak Santi pelayanan edukasi itu pengajaran. Jadi setiap bulan Kak Santi keliling Lampung, Oki, Palembang. Nah gitu lihat anak-anak sering lari-larian. Kalau anak-anak kecil lihat pesawat, kira-kira apa yang diteriakin? Wih, sama, tepuk tangan buat kita semua. Berarti masih sama, kita masih ada di dunia yang sama berarti ya. Pesawat, ngapain? Minta duit. Pesawat minta duit. Nah ceritanya gini, ada seorang anak perempuan, ya ada seorang anak, setiap kali dia lihat pesawat, dia bilang pesawat minta duit. Tapi satu kali ketika dia ngejar pesawat, tiba-tiba dia berpikir gini, satu kali kelak saya akan naik pesawat. Gitu kata dia. Tapi boro-boro naik pesawat teman-teman, dia lahir di bawah garis kemiskinan, dia sangat-sangat miskin. Dia 9 bersaudara, ya waktu usianya belasan tahun, bapaknya meninggal. Jadi mamanya janda dengan 9 orang anak gak ada pekerjaan. Ayo lo mau ngapain? Bukannya ditinggalin harta kekayaan, ditinggalin utang yang banyak. Tapi anak ini diajarkan bahwa harapanmu di dalam Tuhan tidak akan hilang, itu yang dia percayai. Ya. Nah satu kali teman-teman singkat cerita anak ini terus berjuang, dia percaya bahwa Tuhan bilang orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik, dan dia percaya. Dia nggak ngelihat apa yang di depan utangnya banyak, ya kan mamanya janda 9 orang anaknya, dia putus sekolah seolah-olah nggak ada harapan. Tapi satu ketika teman-teman tahu anak ini bisa pergi, ya kan, singkat cerita dia terus berjuang, dia percaya, dia nggak menyerah, terus dia benar-benar melakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Jadi persiapan plus kesempatan sama dengan sukses. Ada orang yang persiapan terus tapi nggak ada kesempatan, nggak bisa sukses juga. Ada orang yang punya kesempatan tapi nggak siap, nggak bisa juga. Ya, klik selanjutnya.
Nah, anak ini akhirnya bisa naik pesawat. Ya, dia kemana-mana nih sekarang ya. Dia pernah ke Singapura, pernah ke Hong Kong, pernah ke Makau, pernah ke Korea. Dia pergi ya. Klik selanjutnya. Ini Kak Santi mau ceritakan. Oke, bisa dibantu. Nah, dia pernah masuk televisi, dia siaran di radio, dia masuk majalah ya. Klik selanjutnya. Ya, dia seorang certified behavior, dia bisa coaching banyak orang sekarang, bukan cuma orang gereja, tetapi dia semua orang bisa dia layani. Klik selanjutnya. Ya, ini ada kisahnya, boleh nonton ya lengkapnya. Kak Santi cepetin aja karena memang waktunya ya kan. Jadi ini ada kisahnya, teman-teman boleh buka di YouTube ya, cari aja. Nah, nanti nih klik, nanti ada di situ di YouTube-nya. Dia dilecehkan sejak kecil, menderita, sengsara, tetapi dia percaya masa depannya di dalam Tuhan cerah. Ya, dia akhirnya bisa menjalani kehidupannya di luar batas kemampuannya. Klik selanjutnya dengan cepat saja. Ya, ini juga ada kalau teman-teman klik di Google ya. Air mataku diganti Tuhan dengan kebahagiaan. Klik selanjutnya. Nah, sampai di sini. Itu tadi cuma sekilas ya teman-teman ya. Jangan terpukau. Itu Kak Santi, kisahnya Kak Santi Yohana yang ada di depan Anda ini ya kan. Orang yang miskin, menderita dari kampung Kota Bumi. Tahu Kota Bumi? Di mana itu? Oh, paling saya mau masuk lagi. Utara, Kota Bumi Utara, bagian utara. Nah, itu Kak Santi lahir di sana dengan segala macam penderitaan yang dilewati 17 tahun yang lalu. Sekarang Kak Santi Indonesia cuma satu negara lagi. Satu pulau yang belum Kak Santi datang yaitu Sulawesi. Ya, selebihnya Kak Santi sudah pergi, puji Tuhan. Ya kan naik pesawat, tepuk tangan. Jadi ya, jadi milikilah mimpi di dalam Tuhan, nggak pernah sia-sia. Ya kan, nggak pernah sia-sia. Tuhan yang berjanji nggak pernah bohongin kita, nggak pernah. Tuhan bilang di dalam Tuhan masa depanmu cerah betul. Akhirnya Kak Santi hijrah ke Jakarta, ambil paket, kejar-kejar paket, ya tahu nggak kejar-kejar paket? Paketnya dikejar karena dia lari, ya kan kalau nggak lari nggak dikejar, ya kan kejar paket dan akhirnya Kak Santi seorang certified behavior punya gelar ya. Dan salah satu yang Kak Santi layani adalah salah satu bank terkenal di Indonesia, BCA ya. Jadi mereka kalau mau seleksi orang-orang terbaiknya panggil Kak Santi. Ya kan? Jadi Kak Santi yang tahu ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak. Nah, bisa enggak kayak gitu kita lakukan? Bisa. Yang pertama tadi apa? Ini Kak Santi ulangin. Yang kedua, jangan menyerah. Yang ketiga, kalau kita belajar, kalau kita seorang pelajar tugasnya apa? Bukan main games. Setuju ya? Colek kanan kirinya. Pelajar tugasnya belajar. Bukan main game. Nah, itulah yang dibilang melakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Kalau kita kerja, tugas kita ya kerja apa yang dilakukan oleh diperintahkan oleh pemimpin kita. Kalau kita pelayanan ya tugasnya melayani. Layanilah dengan sepenuh hati, masih masuk berarti masih ini ya. Sepenuh hati. Di sini dikatakan ini menjadi ayat yang Kak Santi pegang sampai sekarang. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, nih yang Kak Santi garis bawah itu ini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat lakukan apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak sih orang sukses di luar Tuhan banyak. Nggak perlu kenal Tuhan juga bisa jadi orang kaya. Tapi perhatikan baik-baik, kekayaan yang dimiliki akan habis dan tidak ada gunanya. Klik yang terakhir. Di sini dikatakan rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau hanya cita-cita yang ada di dunia itu buat Tuhan enteng, gampang. Dunia ini semuanya punya Tuhan, benar? Setuju? Tetapi yang Tuhan maksudkan dengan masa depan cerah itu bukan hal-hal duniawi. Tapi bagaimana kita punya tujuan, cita-cita yang terakhir yaitu rumah Bapa. Katakan rumah Bapa. Kak Santi punya cita-cita sekarang rumah Bapa. Di mana itu rumah Bapa? Di surga. Tapi sebelum ke surga boleh mampir kemana-mana, boleh ya kan nikmatin hidup di dunia. Nah, tetapi bukan cuma sekedar nanti saya besar jadi tentara, nanti saya besar jadi guru, nanti saya besar jadi dokter. Itu mah gampang buat Tuhan. Ketika kita belajar orang dunia pun bisa. Tetapi masa depan yang Tuhan janjikan, masa depan cerah yang Tuhan ingin kita raih adalah
di rumah Bapa, karena di sanalah damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Makanya kita sekarang latihan, belajar bagaimana kita belajar menyukai kebenaran. Di sorga isinya kebenaran. Kalau kita enggak latihan dari sekarang menyukai kebenaran, enggak mungkin ada di sorga. Colek kanan kirinya, kalau kamu enggak suka kebenaran, enggak mungkin ada di sorga. Dan masa depanmu enggak mungkin cerah. Amin. Masa depan, yuk kita baca yang ini terakhir sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, boleh bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan baca ini sama-sama. Jadi milik kita, bilang kanan kirinya milik saya. Bilang kanan kiri lagi milik kamu. Kita baca. 1, 2, 3. Masa depan adalah milik mereka yang percaya, tidak menyerah dan selalu melakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Ya, di setiap saat, di setiap waktu yang ada. Kita mau tundukkan kepala teman-teman, yuk. Percayalah bahwa masa depanmu itu indah di dalam Tuhan. Satu hal yang perlu kita lakukan, percaya. Jadi jangan cari hal-hal di luar Tuhan. Jangan cari kepuasan di luar Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, menyukai kebenaran, masa depanmu cerah. Hal-hal biasa di dalam dunia ini Tuhan yang punya. Kita mau nyanyi Immanuel tadi ya, lagunya bagus sekali. Disitulah Tuhan menyertai hidup setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita. Dia kekuatan di saat kita butuh. Dan hari ini kita ada di hadapan Allah, Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang ampunya segalanya. Dan masa depan kita cerah di dalam Tuhan. Apapun usahamu, apapun bisnismu, pekerjaanmu, orang tuamu, Tuhan gak peduli. Yang Tuhan peduli saat ini ketika engkau ada di hadapan Tuhan. Engkau adalah mahakarya Allah yang dicintai oleh Allah. Apapun keadaanmu hari ini, percayalah Tuhan menolong hidupmu, menyertaimu, dan memberikan engkau kekuatan. Dan menyiapkan masa depan yang cerah, bukan hanya di bumi ini, tetapi di rumah Bapa di surga. Itulah perjuangan kita hari-hari ini. Haleluya Tuhan. Kau kuatkan, aku bertahan. Haleluya. Amin Yesus. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, amin Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan bersama Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Amin Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah beserta. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya.
kami dan Engkau bergerak di dalam kami. Engkau yang memimpin setiap pergerakan anak-anak muda yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, pelayanan yang ada di tempat ini adalah milik-Mu dan Engkau akan bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan tertanam di tempat ini akan bertumbuh menjadi pemuda-pemuda yang militan, yang takut akan Tuhan. Pemuda-pemuda yang menaruh percayanya hanya kepada Tuhan. Pemuda-pemuda yang tidak mudah menyerah dengan keadaan, tetapi terus berjuang melakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang ada. Ketika mereka boleh berkesempatan untuk sekolah, mereka akan belajar dengan benar. Ketika mereka punya kesempatan untuk kuliah, Tuhan, mereka juga akan kuliah dengan benar. Dan ketika mereka diberikan kesempatan untuk bekerja, apapun pergerakan mereka, mereka adalah terang dan garam dunia. Mereka akan menerangi setiap orang-orang yang ada di sekitar mereka, baik di rumah mereka, di sekolah mereka, di kampus mereka, di kantor tempat mereka bekerja, dimanapun mereka berada, Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan ketika Immanuel, Allah beserta dengan kami. Maka tidak ada yang mampu menghalangi kami bergerak. Tidak ada yang mampu menghalangi kami untuk berkarya bagi bangsa ini, Tuhan. Untuk berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hari ini, Tuhan. Kami percaya masa depan kami cerah di dalam Tuhan. Masa depan kami indah bersama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur, kami terima setiap berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Masih dalam keadaan untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tadi kita telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan bisa mengubahkan setiap hati anak muda di sini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, hidup dalam Engkau Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, Kau lindungi kehidupannya, Kau jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup doa ini dengan ucap syukur kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, buat teman-teman yang baru hadir pada ibadah youth kita sore hari ini, saya mengucapkan selamat datang. Anda bukan orang asing di tempat ini, amin. Pengumuman besok ada ibadah 1, 2, dan 3 di Yuna Hotel. Ibadah 1 dimulai pukul 7:30 pagi, ibadah 2 dimulai 9:30 pagi, dan ibadah yang ketiga dimulai dari setengah 12 siang. Nanti yang akan dilayani oleh Kak Santi lagi, oke. Kalau mau join silakan join. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau kami datang di tempat ini Tuhan, kami boleh menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, kami banyak belajar hari ini Tuhan. Bagaimana Tuhan Kau telah memberikan masa depan yang cerah dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat Kak Santi yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kau pakai pelayanannya dimanapun dia berada Tuhan, Engkau yang memberkati ya Bapa. Pakai Kak Santi Tuhan terus dalam apapun yang Engkau kehendaki dalam hidupnya, boleh berhasil di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Aku juga berdoa Tuhan buat anak-anak muda di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya adalah rencana-Mu yang benar-benar tepat Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan,
pada malam hari ini Tuhan, buka hidup kami, pola pikir kami Tuhan, supaya hidup kami serupa dengan Engkau ya Bapa, sehingga kami terus mau melakukan bagian kami ya Bapa. Kami mau percaya Tuhan akan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari teman-teman kita mengangkat kedua tangan kita mau terima berkat pada sore hari ini, malam hari ini. Tuhan akan menjawab saat kamu berdoa dan memberi kelegaan saat kamu dalam kesesakan. Katakan amin. Tuhan menyinarmu dengan cahaya wajahnya, maka hatimu melimpah karena sukacita seru lagi. Katakan amin. Tuhan akan menolong hidupmu dengan rasa aman. Kamu akan selalu tidur dengan rasa tenang. Katakan amin. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.